Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dewi Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Afrilia Juliananda. Perkenalkan, nama saya Intan Alia Kamila. Dan presentasi pertama akan dibawakan oleh Intan Alia Kamila. Kepada Intan, dipersilahkan. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) diharapkan telah menyusun dan memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi berbagai risiko keamanan yang mungkin terjadi di kawasan selama dan setelah masa pandemi COVID-19. Demikian isi diskusi yang diadakan oleh Lembaga Kajian Hubungan Internasional The Habibie Center di Jakarta. COVID-19 menurut para pembicara diskusi telah mengingatkan warga dunia termasuk ASEAN bahwa pandemi turut mempengaruhi kemampuan negara-negara mengantisipasi ancaman keamanan di kawasan, khususnya di wilayah sengketa seperti Laut Cina Selatan. Dalam sesi yang sama, Direktur The Yudhoyono Institute Mira Permatasari mengatakan ASEAN harus memiliki rencana yang jelas untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan, khususnya yang berpotensi terjadi selama dan setelah masa pandemi. Pasalnya, COVID-19 yang saat ini menyerang lebih dari 200 negara di dunia telah mengingatkan warga dunia bahwa pandemi turut mempengaruhi dan jadi bagian dalam perbincangan mengenai isu keamanan di kawasan, ujar dia. Di tengah krisis kesehatan, pandemi menunjukkan ada masalah keamanan yang jauh lebih kompleks dari terorisme, ancaman nuklir, dan peningkatan aktivitas militer. Bahwa ada ancaman di luar negara seperti virus yang dapat mempengaruhi kemampuan suatu negara menghadapi risiko keamanan, kata Mira pada paparannya. Militer Cina melakukan uji coba peluncuran dua rudal balistiknya, DF-21D dan DF-26B, dari dua tempat yang berbeda ke arah Laut Cina Selatan, tepatnya di perairan dekat Kepulauan Paracel dan Pulau Hainan saat latihan militer pada 26 Agustus. Kepulauan Paracel dan perairan di sekitarnya merupakan wilayah yang saat ini masih diperebutkan oleh Vietnam, Cina, dan Taiwan. Berikutnya dilanjut oleh teman saya, Dewi. Kedua ada PBB atau kepanjangannya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB adalah organisasi internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membina hubungan persahabatan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional. PBB sendiri didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa. Salah satu bidang yang ada di PBB adalah FAO atau Food and Agriculture Organization. Organisasi pangan dan pertanian adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian. FAO bertugas untuk menghimpun, menganalisa, menerjemahkan, dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pangan, gizi, dan pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan juga hasil laut. Kepala Perwakilan Food and Agriculture Organization di Indonesia, Richard Trenchard, menyampaikan saat masa sulit seperti pandemi sekarang ini, sektor pertanian di Indonesia telah memberikan kontribusi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif. Pertanian Indonesia dapat terus bergerak maju karena kolaborasi dan kebersamaan dari seluruh stakeholder untuk mendukung ketahanan pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengapresiasi perhatian dan kontribusi yang diberikan oleh FAO bagi pembangunan pertanian di Indonesia. Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian FAO, Jose Granvano da Silva, mengapresiasi berbagai keberhasilan Indonesia dalam pembangunan sektor pertanian.
Aktivitas utama FAO sendiri terkonsentrasi pada 4 bagian. Yang pertama ada bantuan pembangunan untuk negara berkembang. Yang kedua ada informasi mengenai nutrisi, pangan, pertanian, dan perhutanan, dan juga dalam perikanan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Aprilia Dwi Ananda. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada organisasi APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Organisasi ini didirikan pada tahun 1989. APEC berdiri atas gagasan Bow Hawke, Perdana Menteri Australia, dan resmi didirikan pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. APEC adalah organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya pada bidang ekonomi. Tujuan APEC yang paling utama adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Tujuan APEC ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Adapun tujuan APEC secara umum, yaitu yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Asia Pasifik. Yang kedua, memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka. Yang ketiga, memberikan fokus kerjasama di bidang ekonomi. Berikut adalah negara-negara anggota APEC. Ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, yang bergabung pada bulan November tahun 1989. Kemudian ada Tiongkok, Hong Kong, Republik Tiongkok, yang bergabung pada November 1991. Kemudian ada Chili, bergabung pada November 1994, Rusia bergabung pada November 1998, Meksiko bergabung pada November 1993, Peru bergabung pada November 1998, Papua Nugini bergabung pada November 1993, dan Vietnam bergabung pada November 1998. Berikut adalah gambar peta dunia. Untuk yang warna hijau tua merupakan negara-negara yang sudah menjadi anggota APEC, dan untuk yang hijau muda merupakan negara-negara yang ingin bergabung dengan APEC. Salah satu negara yang ingin bergabung adalah India, tetapi para pejabat APEC memutuskan untuk tidak mengizinkan India bergabung karena berbagai alasan. Salah satunya adalah karena India tidak berbatasan dengan Samudra Pasifik seperti yang dimiliki oleh semua anggota. Berikut adalah contoh gambar-gambar pertemuan APEC yang dilakukan di beberapa negara. Yang pertama, pertemuan APEC yang dilakukan di Brunei Darussalam pada tahun 2000. Yang kedua, pertemuan APEC yang dilakukan di Bali, Indonesia pada tahun 2013. Dan yang ketiga, ada pertemuan APEC yang dilakukan di Papua Nugini pada tahun 2018. Kembali kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.